Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita menambah pelajaran kita di halaman 334 di buku terjemahan dari Syekh Mana Aqattan. Judul bukunya adalah Mabahith fi Ulumil Quran. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada hari ini adalah masih berkaitan tentang kaidah-kaidah yang digunakan oleh mufassir. Yang penting digunakan oleh mufassir. Sekarang kita akan masuk ke poin B besar. B besar. Apa itu B besar itu? Perbedaan antara ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Ayat muhkam itu adalah ayat yang bisa langsung dipahami, sementara ayat mutasyabih itu adalah ayat yang membutuhkan ayat yang tidak bisa dipahami langsung, harus diterjemahkan dengan ayat lain atau hadis Nabi untuk menjelaskan yang mutasyabih. Jadi kalau muhkam itu tidak perlu penjelasan, dari ayat itu kita udah paham. Contohnya biasanya ayat-ayat yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, misalnya qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Jadi tidak perlu lagi penjelasan ayat-ayat yang lain. Tapi kalau ayat-ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang perlu penjelasan ayat-ayat yang lain. Misalnya innamal bai'u itu ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanti dijelaskan sama hadis Nabi jual beli apa aja yang dibolehkan, seperti apa, itu perlu penjelasan. Maka disebut itu adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Biasanya ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah. Tapi ayat-ayat muhkam itu biasanya ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya begitu, tapi kita akan lebih mendalami tentang apa yang disebut muhkam atau apa yang disebut mutasyabih. Ini hanya pengantarnya aja ya. Asas-asas agama disebutkan di sejumlah tempat di dalam Al-Quran ya. Dasar-dasar itu memang ada seluruhnya dalam Al-Quran. Jadi pun lafaz dan redaksinya berbeda. Kadang ada muhkam, ada mutasyabih. Maknanya tapi tetap sama, itu mengagungkan Allah. Sehingga satu sama lain serupa dan maknanya cocok, tidak kontradiktif. Jadi dalam Al-Quran itu maknanya selalu cocok karena setiap ayat menafsirkan ayat yang lain. Tidak ada yang kontradiktif di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Adapun terkait masalah furu, itu cabang-cabang, di agama itu ada yang dasar, ada yang cabang. Tapi kalau ada yang cabang dalam agama, ayat-ayatnya tentang hal ini bersifat umum saja dan samar gitu. Biasanya mutasyabih tentang masalah furu, dia mutasyabih, tapi kalau masalah dasar biasanya dia muhkam. Jadi ayat-ayat yang tentang hal ini bersifat umum dan samar biasanya, sehingga membuka ruang bagi para mujtahid, yaitu untuk orang yang hebat dalam menafsirkan Al-Quran itu, namanya mendalam untuk mengkajinya. Jadi itulah gunanya ayat-ayat mutasyabihat itu, untuk membuat akal manusia itu berjalan. Sementara apa gunanya ayat-ayat muhkam itu? Agar tidak menggunakan akal. Maksudnya tidak perlu terlalu banyak menggunakan akal karena berat untuk dipahami. Misalnya masalah zat Allah gitu, masalah hal yang gaib itu berat untuk dipahami. Jadi Allah membuatnya menjadikan ayatnya muhkam saja. Sementara yang mudah untuk dipahami yang berkaitan dengan dunia ini dibuat Allah Subhanahu wa taala menjadi ayatnya mutasyabihat yang bisa ditafsirkan begini supaya apa? Nanti manusia itu kelihatan bedanya. Ada manusia yang pintar, ada yang tidak pintar yang melihat mutasyabihat ini. Cuman di sini ada fitnah nanti di sini nampaknya. Fitnah atau ujian atau cobaan. Kadang ada orang yang betul-betul pintar, tapi ada juga orang yang pura-pura pintar, sok-sok pintar gitu, ada juga. Nah, jadi di sini nanti fitnahnya ya. Di sini nanti ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala di ayat mutasyabihat. Pada sini tidak ada ujiannya. Tapi begitulah hikmah Allah.
membuat ayat itu menjadi muhkam, membuat itu mutasyabih gitu. Kalau muhkam aja semuanya nggak ada gunanya manusia, nggak ada bisa dibedakan manusia mana yang pintar mana yang tidak pintar. Lanjut, lalu para mujtahid mengembalikan permasalahan-permasalahan cabang kepada ayat-ayat muhkam. Jadi sebenarnya ayat-ayat mutasyabih itu bisa diarahkan ke muhkam semua dengan membangun furu di atas usul. Cabang itu di atas usul. Jadi cabang itu kembalikan ke dasar dan membangun juz'iyat parsial di atas kulliyat. Jadi yang juz'iyat yang parsial itu kembalikan kepada yang global. Meskipun hati para pengikut hawa nafsu akan menyimpang darinya. Jadi kalau orang yang pengikut hawa nafsu dia di sini perbedaannya nanti. Kalau yang mengikuti hawa nafsu dia nggak mau mengembalikan kepada muhkam, dia tetap aja dengan pikirannya. Ini yang menjadi masalah penyimpangan. Itulah bedanya nanti dengan ayat-ayat mutasyabihat ini menjadi cobaan. Jadi ada orang yang tetap lurus, ada yang enggak. Dengan kepastian dalam masalah usul dan keumumannya dalam masalah furu atau cabang, inilah maka Islam menjadi agama kemanusiaan yang abadi yang menjadi kebaikan dunia dan akhirat sepanjang zaman. Jadi ini hikmahnya kenapa Allah ciptakan usul itu ya muhkam ya. Kenapa Allah ciptakan mutasyabihat? Ya karena berguna kedua-duanya. Kalau usul itu untuk ketenangan hati, kalau furu itu untuk melatih otak gitu. Nah, makalah jadilah dia agama yang agama kemanusiaan. Jadi kalau muhkam semuanya gak ada furu, berat nih manusia ini jalanin hidup kayak robot gitu. Tadi buat furu, boleh begini, boleh begitu. Dalam kondisi sakit boleh tidak puasa. Dalam kondisi sakit boleh tidak dalam kondisi tidak ada duit boleh tidak berzakat. Jadi kan dibuat begitu oleh Allah. Jadi ada pilihan-pilihan gitu. Masalah-masalah mutasyabih. Sekarang kita belajar tentang definisi muhkam. Muhkam menurut etimologi itu berasal dari hakam tudabata wa ahkamtu. Artinya apa? Mencegah hewan ternak. Jadi ini secara bahasa, tapi artinya adalah memisahkan dua hal. Secara bahasa juga artinya memisahkan dua hal. Kita sering mendengar kata hakim. Hakim itu artinya mencegah orang yang zalim. Jadi menentukan mana yang menang, mana yang salah. Itu kan namanya hakim. Memutuskan perkara di antara dua orang yang bersengketa, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi hakim itu kerjanya kebenaran. Jadi menghakimi orang itu berarti mencari kebenaran, menghilangkan kebatilan. Mencari kejujuran, menghilangkan kebohongan. Berarti kan membuat satu saja pilihan, tak ada pilihan lain. Maka itu disebut dengan hakim. Jadi kata muhkam, hakim, hukmun itu semuanya menjadikan satu aja, mengarah kepada satu aja. Jadi kalau mutasyabihat itu kan bercabang-cabang, tapi kalau hakim itu enggak bercabang, ini aja, ini benar, ini salah. Jadi begitulah kata-kata hakim. Jadi dari sisi itu kita akan paham. Ihkamul kalam artinya menyempurnakan perkataan dengan membedakan antara yang benar dengan yang dusta. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Arab, ihkamul kalam, jadi artinya yang benar saja, yang dusta dibuang dalam kabar-kabar yang disampaikan. Serta membedakan yang lurus dan yang sesat dalam perintah. Jadi yang lurus saja, yang sesat enggak dibuang. Muhkamul kalam artinya perkataan yang benar dan lurus saja. Nah, jadi itulah maksud jadi muhkam. Muhkam itu hanya satu saja tafsirannya, tidak boleh yang lain. Ayat-ayat yang mengatakan muhkam itu misalnya qulullahu ahad, Allah itu esa, udah satu aja. Allahu samad, Allah tempat meminta, satu aja tempat minta, nggak ada tempat yang lain. Kalau minta ke tempat yang lain nanti kecewa, pada Allah aja. Nah itu Allahu samad, lam yalid lam yulad, Allah tidak beranak, tidak ada peranakan. Jadi udah jelas Allah tidak beranak, tidak peranakan. Jadi muhkam, udah nggak perlu dibahas ini. Alam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak sama dengan yang lain. Maka ditegaskan di ayat yang keempat itu Allah tidak sama dengan lain, berarti muhkam. Contoh ayat-ayat yang muhkam ini contohnya tentang Al-Quran ya. Allah mensifati Al-Quran dengan seluruh ayatnya itu bersifat muhkam. Muhkam dengan makna dan perkataan yang benar dan lurus. Di ayat yang pertama mengatakan Al-Quran itu muhkam. Alif lam ra, kitabun adalah kitab, ukimat ayatuhu, muhkam ayat-ayatnya. Satu maksudnya, muhkam ayat-ayatnya itu adalah ayatnya bersifat benar semuanya, lurus. Summa fussilat min ladun hakim,
Kemudian dijelaskan di sisi Tuhan yang maha hakim, yang maha bijaksana, lagi maha memberi kabar. Ini ayat yang menyatakan bahwa seluruh ayat-ayat Quran itu muhkam. Tapi di ayat yang lain Allah katakan alif lam kita talika ayatul kitabul hakim. Al-Quran itu kitab yang muhkam. Atau ayat yang lain tapi di ayat yang lain juga Allah sebutkan tentang ayat itu mutasyabihat gitu. Jadi sebagiannya muhkam, sebagian mutasyabihat ini tentunya. Mutasyabih, ini definisi mutasyabih kita di sini. Mutasyabih menurut etimologi berasal dari kata tasyabuh, yaitu salah satu dari dua hal yang menyerupai. Jadi ada kemungkinan ini, kemungkinan itu namanya tasyabuh, mutasyabih. Istilah itu ya. Syubhat yang dapat membedakan antara salah satu dari dua hal yang karena keduanya serupa. Kita tidak dapat membedakan baik bentuk apapun namanya. Contohnya ayat Al-Quran yang menyatakan tentang mutasyabihat, wa atu bihi mutasyabihat. Allah memberikan buah-buahan itu yang serupa. Jadi di akhirat itu orang mendapatkan nikmat, buah-buahannya serupa seperti buah-buahan dunia, apel, ada juga di akhirat apel. Cuman rasanya beda gitu. Nah, cuman ini disebut mutasyabihat, serupa bentuk tapi rasa tidak sama. Atau ayat-ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mutasyabih. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan matsani. Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, maksudnya Al-Quran yang ada dalam kitab Al-Quran itu mutasyabihat. Ini maknanya mutasyabih, bisa ini bisa itu gitu kan. Matsani, dan selalu diulang-ulang sama orang. Selalu diulang-ulang. Nah, jadi ada dua makna di sini, ada ayat yang bersifat muhkam, ada ayat yang bersifat mutasyabih. Tapi secara kebenarannya ayatnya muhkam. Tapi secara ada yang di dalamnya, ayat itu saling menguatkan. Saling menguatkan. Secara Al-Qur'annya ayatnya muhkam, ayatnya pasti semua. Cuman secara hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu dibuat Allah mutasyabih. Karena satu ayat harus diterjemahkan dengan ayat yang lain atau diterangkan dengan ayat yang lain, atau ayat itu harus diterangkan dengan hadis Nabi Muhammad. Jadi secara hukum dia mutasyabih, tapi secara turunnya dari Allah dia adalah muhkam. Itu maksudnya. Mutasyabih artinya pada perkataan. Nah, lanjut. Ini ayat di sini yang paling penting dihafal kalau kita belajar tentang muhkam dan mutasyabih. Ayat apa ini? Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Wallazi, dialah Allah yang telah menurunkan kitab, maksudnya Al-Quran, ayatun muhkamatun, ayatnya itu muhkamat. Secara hukum ayatnya muhkamat. Benar semua ayat-ayat Al-Quran itu, enggak ada yang salah, walaupun satu huruf pun tidak ada yang salah. Hunna ummul kitab. Di dalam Al-Quran itu ada umul kitab, ibunya Quran adalah Al-Fatihah. Jadi yang muhkam itu salah satu diantaranya adalah Al-Fatihah ya. Wa ukharu mutasyabihat. Sementara di ayat yang lain ada yang mutasyabihat. Berarti Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, ada ayat mutasyabih. Ayat muhkam itu adalah ayat yang tidak perlu ditafsirkan lagi, sementara yang mutasyabih perlu penafsiran dengan ayat yang lain. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka, ya, ini artinya, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maksudnya orang yang penyakit ya terhadap Al-Quran tuh, munafik dia atau fasik dia gitu, orang-orang yang bukan beriman dia gitu, kurang-kurang imannya gitu. Orang-orang yang dikatakan mereka adalah orang penyakit di hati mereka, fayattabi'una ma tasyabaha, mereka itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih saja. Itu dicarinya ayat-ayat yang mutasyabihat, itu mereka preteli ayat yang mutasyabihat itu. Sementara mereka tidak meyakini ayat yang muhkam atau tidak mengimani ayat yang muhkam. Padahal Al-Quran itu ada mutasyabihat, ada muhkam. Jadi orang-orang yang berpenyakit hatinya mereka itu, maka mereka mengikuti ayat yang mutasyabihat, itu mencari masalah aja dengan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu bisa jadi masalah juga bagi orang yang ingin mencari masalah.
minhu batigha al-fitnah. Jadi orang-orang yang hatinya penyakit itu menyebarkan fitnah aja dengan ayat mutasyabih. Jadi sudah jelaskan di sini ayat yang bisa dibuat menjadi fitnah itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Sementara kalau ayat-ayat yang muhkam itu nggak bisa dijadikan fitnah gitu. Kalau dia mengatakan bahwa orang yang berpenyakit hatinya orang munafik, orang fasik itu Allah itu dua, udah nggak, sudah jelas itu mereka itu kafir jadinya kan, murtad dia jadinya kan. Nah, tapi mereka nggak berani tentang ayat-ayat muhkam itu mereka coba preteli itu. Kenapa? Ya mereka dianggap kafir. Nah, untuk menyembunyikan kekafiran mereka jadi orang munafik gitu. Jadi orang munafik mereka untuk mengkelabui orang itu diambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk menggoda manusia lain agar menjadi orang yang munafik juga atau ikut mereka juga. Jadi orang-orang yang berpenyakit itu mereka mencari ayat mutasyabih untuk menyebarkan fitnah, wabtigha ta'wil, kemudian membuat takwil sendiri, tafsir sendiri. Nah, itu. Jadi bukan tafsir yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul, tapi tafsir mereka buat sendiri. Nah, itu orang-orang munafik tuh. Orang-orang munafik tafsirnya dibuat sendiri. Contoh ada perkataan orang yang mengatakan begini. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kan ayatnya mutasyabihat itu. Fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kamu kepada orang yang punya pengetahuan. Ahla zikri dia artikan orang yang punya pengetahuan. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Padahal yang dimaksud ahla zikri itu adalah bukan orang yang punya pengetahuan. Kalau orang yang punya pengetahuan kan umum aja. Jadi makanya dia katakan orang punya pengetahuan secara umum, orang Yahudi, orang Nasrani kita tanya juga katanya. Tentang masalah agama kita tanya juga kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Tentang masalah Islam tanya juga dengan ahlul kitab gitu. Dan orang-orang ahlul kitab gitu. Padahal ahla zikri di situ itu adalah orang-orang yang berzikir atau orang-orang yang hatinya condong kepada Allah, bukan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kita tanya agama kita. Kalau kita tanya agama kita ke orang Yahudi dan orang Nasrani, kacau kita jadinya kan. Masa bertanya kepada orang yang tidak mengerti tentang agama, tentunya belajar agama ke orang Barat gitu. Sementara mereka itu nggak paham bahasa Arab. Sementara untuk jembatan menuju agama Islam ini adalah bahasa Arab gitu. Orang-orang belajar kepada non-muslim di barat, di Eropa gitu kan, belajar agama Islam di Eropa. Gimana dia akan dapat mereka ilmunya gitu. Belajarlah kepada ahla zikri. Ahla zikri siapa? Ahla zikri orang-orang yang berzikir, hatinya tunduk kepada Allah gitu. Kita tak menyebutkan bangsa di sini, menyebutkan bangsa. Pokoknya orang yang tunduk hatinya kepada Allah, belajar kepada mereka. Kalau kita tidak tahu masalah agama. Jadi itulah contohnya. Fas'alu ahla zikri itu ayatnya mutasyabihat. Orang-orang yang ingin, orang-orang munafik, fasik gitu, mereka cari ayat mutasyabihat itu untuk mengelabui orang-orang lain, membuat fitnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, kita lanjutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Nah, di sini puncak masalahnya di sini nih. Ini dalam surah Al-Imran ayat 7 ya. Puncak masalahnya di sini. Ulama berbeda pendapat apakah berhentinya di sini kalau wakafnya di sini, dan tidak ada yang tahu ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah saja. Berarti kalau Allah saja yang tahu mutasyabihat, berarti kita tidak boleh menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau dalam Al-Qur'an tuh ayat-ayat mutasyabihat itu lebih dari 80%. Berarti rugi betul kita kalau kita tak coba untuk menafsirkan Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebagian ulama mengatakan yang tahu takwilnya itu hanya Allah, kembalikan kepada Allah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah dia tidak mewakafkan di sini, dia wakafkan di warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya dan orang-orang yang dalam ilmunya. Jadi di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, maka dia wakafnya di sini berarti bukan hanya Allah saja yang tahu. Orang yang mendalam ilmunya, yang mengarahkan dirinya hanya mencari ridho Allah, dia juga tahu tentang takwil mutasyabihat ini. Nah, jadi di sini masalahnya. Kalau ada yang wakaf di sini berarti dia tidak merasa bahwa dia tidak berhak untuk menafsirkan ayat mutasyabihat. Tapi kalau orang yang
orang yang Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak berhenti di sini, dia berhenti warasikhun. Nah, di sini inti ayat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhun fil. Warasikhun berulang lagi. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kan ya kan? Orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata kami beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah ya bolehlah mentafsirkan ayat syabihat gitu. Kullu min indi rabbina, seluruhnya ayat-ayat itu dari Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang bisa berzikir ingat kecuali orang-orang yang punya otak yang benar aja. Jadi di situ, jadi di sini nih kalian harus hafal ayat ini dan tahu juga berhentinya di sini atau berhenti di sini. Kalau Rasulullah agama berhentinya fil ilmi, jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini berarti kalian tidak berhak untuk menafsirkan ayat mutasyabihat. Padahal ayat mutasyabihat itu 80% adanya di dalam Al-Quran. Oke, lanjut aja. Terus muhkam mutasyabih secara khusus. Nah, ini definisi membedakan antara muhkam mutasyabih. Muhkam adalah lafal yang diketahui maksudnya. Sementara mutasyabih adalah lafal yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Itu pemahamannya. Muhkam adalah lafal yang diketahui maksudnya langsung. Sementara mutasyabih itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu beda-bedanya ya. Muhkam adalah lafal yang hanya memiliki satu arti. Sementara mutasyabih adalah lafal yang memiliki kemungkinan beberapa maksud atau beberapa arti. Muhkam adalah lafal yang berdiri sendiri tanpa memerlukan penjelasan apapun dari ayat yang lain. Sementara mutasyabih adalah lafal yang tidak berdiri sendiri dan memerlukan penjelasan dan rujukan pada ayat-ayat yang lain. Nah, itu definisinya yang bedakan antara muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu lafal yang hafal Allah diketahui maksudnya, seluruh orang bisa tahu muhkam langsung. Jika mutasyabih Allah yang mengetahui maksudnya dan boleh juga dikembalikan kepada Allah kalau kita ingin tahu ya. Itu bedanya muhkam dan mutasyabih. Lanjut. Para ulama menyebut contoh muhkam di dalam Al-Quran, dan diantaranya adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang halal, haram. Jadi ayat-ayat muhkam itu kata ulama, kalau bicara tentang halal langsung ada kata ahalla, itu ayatnya muhkam tuh. Ada kata harrama, ayatnya muhkam tuh. Atau masalah hudud ya, hudud itu kriminal, potong tangan, itu kan kisos, itu hudud. Yang disebut sama Allah muhkam aja semua, nggak ada yang ini. Contohnya misalnya laki-laki berzina maka pukul dia 100 kali pukul. Jadi nggak ada 100 kali pukul tuh bukan 101, bukan 100 ya 100 gitu. Jadi muhkam kan sama Allah. Atau kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat gitu. Janji-janji dan ancaman janji-janji Allah mengenai hari kiamat itu ayatnya muhkam gitu. Atau ancaman-ancaman Allah masuk neraka nanti ayatnya muhkam. Dan contoh-contoh mutasyabih, yang mutasyabih adalah ayat-ayat yang mansukh biasanya, ayat yang dihilangkan dan sebagainya. Ayat yang berbicara tentang hakikat nama-nama dan sifat Allah. Misalnya gini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ayatnya mutasyabih nih, berat untuk dipahami. Memang dia bicara tentang Allah gitu, tapi ayat mutasyabih, Allah itu bernaung di atas, bersemayam. Allah itu pemurah, bersemayam di atas arasy gitu kan. Ini berat untuk dipahami nih. Ayatnya mutasyabih nih. Orang-orang yang hatinya rusak nih, ayat ini dipelintiri terus gitu. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah itu berarti Allah itu bertempat dong. Kalau Allah itu di arasy, kalau Allah itu bertempat berarti sama dong dengan manusia. Pertanyaannya jadi banyak jadinya gitu. Itu contohnya ayat-ayat mengenai sifat Allah yang ayat yang mutasyabih. Atau kata ayat kullu syai'in halikun illa wajhullah, seluruhnya hancur kecuali wajah Allah. Berarti kalau badan tangannya hancur juga dong, wajahnya yang tidak hancur. Aduh, pusing yang jawabnya yang mutasyabih gitu. Maka kembalikan aja kepada iman gitu. Kepada iman gitu. Maksudnya wajah itu apa gitu ya, jelasin lagi. Kalau saya mengatakan tidak nampak wajahnya dari pagi dah gitu, bukan berarti misalnya mana si Andi, dia tidak melihat wajahnya dari pagi. Maksudnya bukan hanya wajahnya, seluruh badannya itu.
Dan pemahamannya agak berat, makanya dia mutasyabih. Wajah Rabbuk, atau Tuhanmu datang. Tuhan datang itu terbang dia, atau jalan kaki dia, atau pakai pesawat dia, atau apa. Itu makanya ayatnya mutasyabih disebut. Dia perlu penafsiran ayat yang lain. Terus muhkam khusus dan mutasyabih khusus. Demikian juga dengan bagian awal surah-surah. Jadi awal surah Alif Lam Ri, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, itu yang mutasyabih, itu berat untuk dijelaskan. Makanya orang mengatakan kembalikan aja lah kepada Allah. Allah yang maha tahu tentang yang mutasyabih itu. Apa maksud Alif Lam Mim, Alif Lam Ra gitu. Dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah kan. Hakikatnya dia hari akhir dan pengetahuan tentang kiamat. Ada yang mengatakan tentang hari kiamat. Terus penyebab perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat terkait wakaf. Tadi yang sudah dijelaskan ya ayatnya. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi di situ perbedaan pendapatnya. Dia sudah merendah. Kalau hanya yang tahu hanya Allah, berarti yang mutasyabih kita udah nggak boleh untuk menjelaskan. Tapi kalau hanya Allah yang tahu, yang orang-orang yang berdalam-dalam ilmunya, yang beriman kepada Allah juga dikasih tahu oleh Allah gitu. Jadi juga dua itulah penyebabnya itu. Hanya dikatakan pendapat pertama waw di dalam ayat itu adalah waw istinaf, waw permulaan. Kalau permulaan berarti hanya Allah yang tahu. Dianut oleh sekelompok ulama ini. Siapa dia? Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Jadi dia hanya Allah aja yang tahu. Dia tidak tahu. Mereka bersandar pada semisal riwayat Hakim, La Mustadraknya, dan Ibnu Abbas, bahwa ia membaca dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Berhenti dari situ. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami, dan ini maksudnya yang lain nih katanya. Dan orang yang mendalami dalam ilmunya berkata, kami beriman saja kepada Allah. Itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu tentang mutasyabihat. Tapi pendapat yang ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang disebut Allah sebagai sesat. Maka waspadalah mereka. Ini tambahan tadi. Pendapat kedua, pendapat kedua lagi. Huruf waw dalam ayat yang waw itu adalah huruf ataf. Jadi Allah yang tahu, kemudian tahu juga orang-orang yang berilmu dalam, ya kan, memberi oleh Mujahid itu kan. Jadi kan dari Mujahid bahwa dia berkata, aku memperlihatkan mushaf kepada Ibnu Abbas dari Al-Fatihah sampai surat terakhir. Maka aku berhenti di setiap ayat dan bertanya kepadanya tentang tafsirnya. Pendapat ini dipilih oleh Imam An-Nawawi yang mengatakan dalam Syarah Muslim, inilah pendapat yang paling sahih. Karena mustahil Allah bicara kepada hambanya dengan kata-kata yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi mustahil lah Quran itu mutasyabih, hanya Allah yang tahu katanya. Tapi tentu Allah juga ngasih tahu kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Itu kata Mujahid ya. Terus penyelarasan kedua pendapat dengan memahami makna takwil. Jadi dengan merujuk pada makna takwil, maka tampak jelas bahwa kedua pendapat ini saling menafikan. Karena kata takwil memiliki tiga makna. Jadi makna tampak jelas bahwa kedua takwil ini tidak saling meniadakan gitu. Jadi kalau kita belajar lagi tentang masalah takwil itu kan tafsir. Jadi pendapat yang pertama dan yang kedua mengatakan bahwa ayat itu ayat yang muhkam itu hanya Allah yang tahu. Terus ada yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu hanya Allah yang tahu. Ayat mutasyabih Allah yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih juga orang tahu gitu. Kalau kita maknakan, kalau kita maksudkan ke takwil, maka sebenarnya tidak saling menafikan, saling menguatkan. Memang Allah yang tahu, itu pemahamannya. Memang Allah yang tahu pada awalnya, habis itu Allah kasih tahu kepada hambanya gitu. Jadi Allah tahu tentang ayat-ayat itu, kemudian Allah kasih tahu kepada hambanya. Jadi maknanya itu apa ya? Bisa kita gabungkan keduanya. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah.
Terus Allah kasih tahu kepada warasikhuna fil ilmi, Allah kasih tahu kepada orang yang mau mendalami ilmu tersebut. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah pemberitahuan kepada orang yang dikehendaki, dan siapa yang Allah berikan kehendak pengetahuan itu, maka dia akan tahu itu. Ya. Jadi lafal ta'wil itu kalau kita gabungkan yang maksud ta'wil malaikat mengalihkan lafal dari kemungkinan makna yang rajih. Nah, jadi itu namanya ta'wil. Jadi makna yang rajih itu adalah lafaznya, sementara makna yang marjuh itu adalah makna yang ada di setelahnya. Karena ada dalil yang menyertainya, dan ini adalah istilah mayoritas ulama kontemporer. Jadi maksudnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia gitu. Artinya tangan Allah itu adalah kekuasaan. Makna yang kuat itu adalah tangan. Ya Allah punya tangan, ya tangan, gitu aja ya. Kalau menurut Manaqatan ini dia termasuk orang pemahamannya seperti pemahaman Salafi ya. Dia mengatakan bahwa kalau Manaqatan ini kalau tangan ya tangan gitu. Dia lebih condong kepada kepada yang tidak perlu ditakwilkan, Allah yang tahu gitu. Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan tangan itu maksudnya agar kita paham diarahkan kepada makna yang marjuh, makna yang lemah itu. Jadi dicarikan makna yang sepadan untuk tangan itu. Maka makna yang sepadan untuk tangan itu adalah kekuasaan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan manusia gitu. Jadi kalau diartikan tangan Allah di atas manusia, atau ketika Wama ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah kamu melempar kecuali yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Makna melempar di situ Allah yang melempar, maksudnya apakah Allah melempar pakai tangan gitu? Tidak kan, Allah melempar melalui tangan manusia. Jadi dicarikan maknanya di situ bukan tangan, maksudnya Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk melempar panah mereka dalam perang. Jadi dicarikan maknanya untuk memahami pemahaman dari ayat itu. Jadi kira begitu ya. Mayoritas ulama memahaminya, mentakwilkan ayat itu dari makna aslinya ke makna yang tidak aslinya. Untuk apa makna yang tidak asli dijadikan? Supaya memahami ayat tersebut biar tidak terlalu bingung. Takwil bermakna tafsir ya. Bermakna tafsir itu perkataan yang dijelaskan oleh lafal agar maknanya dapat dipahami. Takwil adalah hakikat suatu hal yang sebuah perkataan ditakwilkan kepadanya, takwilkan zat dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan adalah hakikat zatnya yang semua suci dan hakikat sifat-sifatnya. Penakwilan pemberitaan Allah tentang hari akhir adalah hakikat dari hari akhir tersebut. Jadi saya tidak panjang-panjang menjelaskan, tapi takut kalian terlalu pusing ya memahaminya. Cuman saya katakan bahwa intinya gitu aja lah. Intinya bahwa pendapat pertama dan pendapat kedua bisa disinkronkan. Pendapat pertama mengatakan Allah yang tahu tentang takwilnya, benar. Terus Allah kasih. Pendapat yang kedua, Allah kasih tahu kepada orang yang beriman kepada Allah agar orang tahu pula apa isi Al-Quran tersebut. Saya rasa itu cukup ya pertemuan kita hari ini. Ini cuman tinggal berapa slide lagi dan ini sudah habis. Jadi saya rasa ini cukup untuk pemahaman kita pada hari ini. Kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh mufassir ini ya. Jadi cukup. Alhamdulillah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.